Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Uh, Luar biasa jemaat Tuhan di GB3 Raksa. Umat Tuhan yang luar biasa. Kitalah umat-umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Sebab itu saya undang kita bangkit berdiri pagi hari ini. Kita mau memperkatakan Mazmur 91. Dan kita percaya, kita yakini bahwa Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Itu adalah doa Orang yang kita, duduk dan dalam kita lindungan akan yang melihat maha tinggi perlindungan dan Allah selalu menyertai setiap kehidupan saudara dan saya. Yang mau katakan amin. Sebelum kita perkatakan Mazmur 91, kita berikan shalom dulu. Katakan Tuhan Yesus selalu memberkatimu. Mazmur Mari kita perkatakan sama-sama Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Kita lanjutkan dengan 5 arti Pentakosta, dan kita percaya. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Kita akan duduk kembali dan kita akan menyaksikan VOP. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Ya puji nama Tuhan. VOP tidak bisa ditayangkan oleh karena satu hal, dan kita percaya pagi hari ini kita umat-umat yang selalu diberkati Tuhan. Mari siapkan hati kita dan kita percaya hadirat Tuhan di tempat ini akan memulihkan setiap keadaan kita. Doa pujian penyembahan yang kita naikkan bersemayam di tahta Tuhan sebagai dupa yang harum untuk hormat kemuliaan Tuhan. Saudara, kita bangkit berdiri sekali lagi, kita berdoa. Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami pagi ini Tuhan. Kami mau bersyukur anugerah yang begitu besar yang Kau limpahkan atas kehidupan kami. Kami ada semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu kami menaikkan doa kami, kami menaikkan pujian kami, penyembahan kami, sebagai rasa syukur kami sebab Tuhan baik yang selalu menuntun setiap langkah kehidupan kami sampai saat ini. Kami mau mengangkat kedua tangan kami mau buka suara kami dan kami mau sembah Tuhan. Mari arahkan hatimu dan sembah Dia. Berikan penyembahan yang terbaik sama seperti Maria menyembah Yesus di bawah kakinya. Kami mau sembah Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya, ralabosana. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kebaikan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Mari saya rindu jemaat di tempat ini, kita mulai bermazmur. Berikan penyembahan yang terbaik di pagi hari ini. Dia ada di tempat ini. Oh, Roh Kudus, karena Kau menjamah kami. Oh, labashikini nanalaboshana nalab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 al
kami, pimpin kami. Oh, ya na na. Ina na 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 na. Ya na 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 na. Oh Jesus, Lord Jesus, we worship you, Jesus. Uralabashanda dalabakala bala 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 bala. Uralabakasaka dalabala bala bala bala. Mari kita mulai berbahasa roh. Shika dalabala bala 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 bala. Shika dalabala bala 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 bala. Shiki dinina dalabashaka dalabala. Oleh kuasa darah Yesus kami dipulihkan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu di tempat ini. Tuhan, Kau melihat setiap hati kami. Engkau yang mengerti setiap permasalahan yang kami hadapi pagi ini. Kami mau tetap berseru kepada Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Kami
kami mau berseru kepadamu ya Aba, ya Bapa. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di pelataran orang fasik. Kami percaya pada saat kami ada di tempat ini, Tuhan tahu apa menjadi masalah kami. Saat kami memuji menyembah Tuhan, kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hibur, karena kami tahu di dalam hadirat itu ada kemenangan. Hadirat Tuhan itu ada pemulihan. Dan hari ini kami mau lihat, biarlah Engkau mendemonstrasikan kuasa-Mu di tempat ini, di jemaat GBI 3 Raksa Tuhan. Kasih Tuhan. Sikadala bakala bala bala bala. Sikadala bala 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 bala. Sikadala bapa bapa bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu atas kami. Bapak Ibu boleh duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun dan terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Angkat tanganmu dan katakan, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidup Tuhan, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Kau tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Mari angkat tanganmu dan katakan, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidup ya Tuhan,
Sepanjang hidup Tuhan, Engkau ada dalam kehidupan kami Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan, haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup Tuhan, Sepanjang hidupku Iya. Kau setia. haleluya. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi. Mari kita sembah Dia. Sembah Dia, sembah Tuhan. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia. Yesus. Mari musik menyembah Dia. Oh Tuhan. Yesus persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Bila ini menjadi ibadah kita yang sejati di hadapan Tuhan. Tuhan, kebaikan-Mu itu yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara kita bangkit berdiri dengan mengangkat tangan kita. Kita mau sembah Dia sekali lagi. Sembah Tuhan sekali lagi. Biarlah pagi ini kita boleh merasakan hadirat Tuhan.
Biarlah pagi ini kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Ola basandara bala 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 sikara bala 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 bala. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Napasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sekali lagi, sepanjang hidupku kau setia. Haleluya. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Napasku memuliakanmu, kebaikanmu Tuhan. My soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. Oh, oh, oh. How great thou art. How great. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. And sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. Oh, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. Oh, how great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Berikan tepuk tangan yang meriah. Serukan haleluya. Katakan haleluya. Kami percaya pujian penyembahan kami membuka tabir, membuka pintu surga. Dan kami akan melihat Tuhan akan melangkahkan kaki di tempat ini dan menjawab setiap masalah kami. Karena kami tahu pujian penyembahan itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita yang siap memuji Tuhan kita dengan suara keras berkata, amin. Berikan tepuk tangan dulu. Haleluya, shalom. Shalom. Belum semuanya, shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Haleluya, bersama Yesus kita luar biasa. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan hari-hari ini. Dan kita melihat kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka laut terbuka atas kehidupan kita. Masalah kita diselesaikan oleh karena Yesus ada beserta kita. Dia Allah Immanuel. Haleluya. Siapa Bapak Ibu yang menari-menari bagi Tuhan? Haleluya, denganmu Tuhan tak pernah
ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Yes. Kau tuntun Haleluya. Katakan Yesus kau Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu kami mau berjalan Tuhan, bahkan berlari bersama dengan Tuhan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yang mau katakan jemaat sendiri katakan pujian ini ya dari awal ya. Akan kesetiaan-Mu, Yes. Kau pegang hidupku, Ya Tuhan, sepenuh Ya Raja, jiwaku, Ya Allah yang dahsyat. percaya. Kau tuntun langkahku, Sama-sama Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan, Dia ada beserta kita. Lambaikan tangan-Mu, Yesus kaulah Raja dalam hidup. Saya mau lihat tangan-tangannya terangkat untuk selamanya. yang mengakui bahwa Yesus adalah Raja. Dalam hidup, berkuasa berjaya Sekali lagi, Yesus kaulah Raja. dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu, haleluya, bukan dari kemuliaan sampai pada kemuliaan selamanya, selamanya. Kuasa-Mu Tuhan dahsyat atas kehidupan umat-Mu di tempat ini. Haleluya. Kita mau melompat 3 kali, katakan haleluya. Dan kita percaya mujizat Tuhan ada di tempat ini. Yang mau katakan sambil mengangkat tangan kita, kita melompat bagi Tuhan. 3, 4. Haleluya. 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 Betapa hebatnya Allah kita bagi hidup saudara saya. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Katakan lagi, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Dia Yesus. Katakan lagi,
berkuasa di bumi di surga, berkuasa dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang ajaib. Siapa namanya? Siapa namanya? Haleluya. Sambil mengangkat tangan kita, kita katakan sama-sama ya. Kita mau katakan betapa hebatnya Allah kita. Angkat tanganmu. Haleluya. Emang sama-sama. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah. lebih lagi, kita. lebih keras lagi jemaat Tuhan. Dia berjaya atas semua perbuatan. Katakan lagi, lebih keras lagi. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Katakan Yesus kita, Dia dahsyat. Amin. Yang mengakui bahwa Yesus dahsyat, coba lambaikan tanganmu. Wow. Ada yang gak angkat tangan bahwa Yesus dahsyat? Mantap. Saya percaya kalau kita melihat dalam Alkitab, pada saat murid-murid Yesus mendengar bahwa Yesus telah bangkit, Petrus dengan kencang berlari sampai ke kuburan. Betul? Dan saat ini saya percaya pada saat Bapak Ibu mendengar bahwa Yesus Allah yang dahsyat, pasti Bapak Ibu dengan semangat mengangkat tangan. Membuktikan bahwa kita mengakui bahwa Yesus Dia dahsyat. Coba tepuk tangan sekali lagi dong. Sebelum duduk kita perkataan dulu dena kita, dan kita adalah yang artinya bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Berikan tahu sekali lagi, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Silakan duduk. Mari siapkan hati kita, kita percaya andalan kita adalah Tuhan Yesus. Haleluya. Kita tidak bisa memiliki kekuatan tanpa Tuhan. Kita perlu Tuhan. Yang mau katakan amin. Kau Tuhan, tempat andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan, tempat andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya.
Aku percaya ada mujizat. Yes Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Saudara percaya bahwa ada mujizat sampai saat ini? Saudara pernah dengar bahwa wanita perdarahan 12 tahun, dia menanti-nantikan namanya kesembuhan. Bahkan dia sudah pergi ke tabib, bahkan berapa uang yang harus dia keluarkan. Tetapi dengan niatnya, dengan imannya dia berkata, kalau saya menjamah saja jubah Yesus, saya percaya saya sembuh. Dan saat ini Bapak Ibu ada tempat ini. Saya percaya mujizat Tuhan ada tempat ini. Yang mau katakan amin. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan. Wanita perdarahan aja 12 tahun dia sembuh. Saya percaya kita pasti sembuh. Amin. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Kau Tuhan tempat andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya, angkat tanganmu, angkat hatimu, angkat imanmu kepada Tuhan hari ini. Apapun masalahmu, bisa aku percaya. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Sana kita bangkit berdiri sekali lagi. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Aku percaya ada mujizat. Kaulah yang Tuhan kami harapkan dan andalkan dalam hidup kami. Sebab tanpa Tuhan hidup kami sia-sia. Kalaupun kami ada sampai pada pagi hari ini di tempat ini ya Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi itu semua karena kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, kasih-Mu yang berlimpah. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, nafas hidup yang Tuhan berikan bagi kami semua yang ada di tempat ini. Dan kami meninggalkan segala aktivitas kami di luar sana dan kami berkumpul di tempat ini, satu tujuan kami, menyenangkan hati Tuhan. Jauh daripada kesempurnaan, ampuni kami Tuhan. Namun ini yang kami lakukan, kami berikan yang terbaik melalui doa, pujian, penyembahan kami, rangkaian ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi ruangan ini, hadirat-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, kami bukan saja mendengarkannya, tetapi kami mampu untuk merenungkannya dan melakukannya di segala aspek kehidupan kami dimanapun kami berada. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian ya Tuhan. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian.
Senang bisa beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu dalam kesempatan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala dan tim yang telah mempercayakan saya pada hari ini di 2 kali ibadah pada hari ini. Jadi saya khotbah di ibadah raya 1 dan ibadah raya 2 dengan tema yang berbeda, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya juga mengucapkan selamat buat Gembala di tempat ini, Pak Sulis, yang sudah diangkat menjadi pendeta penuh gitu ya. Jadi di Gereja Bethel Indonesia ada PDP, ada PDM, dan ada PDT. Jadi Pak Sulis, kami juga ketemu waktu sinode dan kami ngobrol panjang begitu ya. Dan hari Jumat kemarin sudah dilantik menjadi PDT. Berikan tepuk tangan dong. Yang mau kasih bunga silahkan datang ke rumahnya karena hari ini beliau tidak ada. Oke, boleh buka slide saya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya akan sampaikan kepada kita dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini menjadi salah satu kitab yang jarang dikhotbahkan ya, karena memang ada kalimat-kalimat yang memang sulit untuk jangankan dimengerti, dibaca aja ribet begitu ya. Tapi tak apa, kita akan belajar sedikit dari dari Wahyu, maksud saya Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 2 sampai pasal 3, ada apa dengan kitab Wahyu pasal 2 sampai pasal 3? Maka di sana Bapak Ibu ada 7 jemaat yang disampaikan di sana, ya. Sekali lagi ada 7 jemaat. Ada Efesus, ada Smyrna, ada Pergamus ya, bukan Pargabus. Karena kalau Pargabus itu artinya beda. Pak Utapia dan kawan-kawannya yang tahu itu artinya. Jadi maaf ya yang Jawa yang gak ngerti, terimalah dengan sukacita. Oke. Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Jadi di situ dituliskan ada 7 jemaat. Nah, 7 jemaat ini menjadi gambaran bagi jemaat Tuhan masa kini, masa sekarang ini. Nah, kita bisa berkaca dari situasi daripada 7 jemaat yang ada dalam kitab Wahyu. Saya tidak tahu situasi jemaat yang ada di sini, tapi saya berdoa kita bisa belajar apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan setiap jemaat yang dituliskan di sana. Nah, Bapak Ibu kalau kita baca di sana ada perkataan roh kepada jemaat Tuhan di sana. Jadi selalu nanti diakhiri dengan kalimat apa yang dikatakan oleh roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang dia akan, nah itu kalimat yang akan sering muncul. Jadi ini adalah perkataan roh kepada 7 jemaat di sana. Apa yang harus dilakukan. Ada pujian, ada kritikan, ada teguran, ada macam-macam di sana. Ya Bapak Ibu. Kalau disimpulkan maka 7 jemaat itu harus memiliki kasih yang semula, harus setia sampai mati. Ke Pergamus misalnya, orang percaya tidak boleh melakukan perbuatan amoral dan selanjutnya. Ya. Karena ini 7 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan di ibadah raya 1, saya akan khotbah di di jemaat Efesus. Jadi kita bisa belajar Bapak Ibu apa yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Ibadah raya 1 nanti saya akan khotbah tentang Efesus. Ibadah 2 nanti Smyrna, ibadah 3 nanti Pergamus, ibadah 4 Tiatira, enggak begitu juga ya. Jadi karena ini 2 kali ibadah, saya hanya khotbah di Efesus ibadah 1, ibadah 2 di Smyrna ya. 3 dan selanjutnya indah pada waktunya. Terlalu banyak, 7 soalnya ya. Oke, jadi yang saya berikan tema, jangan meninggalkan kasih mula-mula. Sama-sama kita ngomong yuk, 1, 2, 3. Jangan meninggalkan kasih mula-mula. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Media boleh tampilkan ya. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Mari kita buka handphone kita yang ada Alkitabnya ya. Kalau handphone Anda nggak ada Alkitab jangan dibuka karena pasti buka yang lain. Tapi kalau handphone Anda nggak ada Alkitab, Roma Irama mengatakan Anda ini sungguh terlalu. Oke. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7, saya akan bacakan secara cepat supaya kita sama-sama baca lah ya. Ayat 1 wanita, ayat 2 pria gitu ya, bergantian sampai ayat ke-7 nanti kita akan sama-sama. Ayat yang pertama wanita, sama-sama ya. 1, 2, 3.
Dua pria. Aku baik. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta wanita. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. 5. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga ku benci. Sama-sama 7 yuk, 1, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Oke. Saya akan sampaikan kepada kita, jemaat yang ada di Efesus, kita bisa belajar apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Dan kita bisa berkaca, sekali lagi kita bisa berkaca dari situasi jemaat pada saat itu. Nah, kalau kita baca tadi ayat-ayat tersebut Bapak Ibu, di sana ada dituliskan pujian-pujian kepada jemaat Efesus. Dan mereka dipuji luar biasa, sangat dipuji gitu ya. Pujiannya apa? Memiliki sikap gigih dan bertekun dalam pelayanan. Tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Kritis terhadap pernyataan-pernyataan rasul palsu. Tetap sabar dan menderita oleh karena nama Tuhan. Tidak mengenal lelah. Ya Bapak Ibu. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-6 tadi Bapak Ibu. Mereka tidak mengikuti ajaran-ajaran dari pengikut-pengikut Nikolaus. Pengikut-pengikut Nikolaus ini adalah ajaran-ajaran yang tidak sesuai atau rasul-rasul palsu gitu ya. Mereka membenci perbuatan atau ajaran daripada pengikut-pengikut Nikolaus. Bahkan dalam Efesus 1 ayat 15 sampai 16, Paulus memuji iman mereka dan kasih mereka. Jadi sebenarnya mereka memiliki pujian yang sangat luar biasa. Perbuatan, karakter, pelayanan mereka itu luar biasa. Dipuji merekanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Cuman masalahnya ayat yang keempat berkata demikian. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya. Di tengah-tengah pujian tadi, oh kau gigih, tidak mengenal lelah, oh kamu sabar, kamu tidak mengikuti pengajaran-pengajaran palsu. Ya, bahkan Paulus memuji iman dan kasih mereka. Tetapi ayat 4 dikatakan, namun demikian aku Tuhan mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bahkan ayat 5 dikatakan begini, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Nah ini sepertinya kontradiksi sekali. Tetapi inilah faktanya, di tengah-tengah mereka rajin melayani Tuhan. Di tengah-tengah mereka tidak mengenal lelah dalam melayani pekerjaan Tuhan. Di tengah-tengah mereka membenci ajaran-ajaran palsu. Tapi Tuhan ngomong kepada mereka, aku mencela engkau. Dan dikatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bukan hanya sekedar jatuh, tetapi dia betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ini kenapa? Kenapa mereka yang dikatakan iman mereka oke, kasih mereka oke, semuanya oke, tetapi Tuhan mencelah mereka. Dan dikatakan betapa dalamnya mereka jatuh. Inilah yang perlu kita pahami Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Mengapa? Dan ini menjadi pertanyaan yang harus dijawab. Memang ada beberapa tafsiran Bapak Ibu ya. Tapi yang pertama dikatakan kenapa mereka meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Ya, sebelum saya ke sini kasih mula-mula. Saya ini kan sudah Kristen. Sejak lahir keluar dari kandungan dari seorang ibu langsung haleluya. Saya begitu.
Udah Pentakosta banget gitu loh. Tetapi kasih mula-mula sama saya sama Tuhan itu ada momen-momen di mana saya merasa kasih mula-mula. Tidak waktu kecil itu. Nangkap ya? Nah, ada. Bahkan ada saya merasa bahwa inilah kasih saya yang terbaik kepada Tuhan, tapi bukan kasih mula-mula. Jadi sebenarnya kasih mula-mula di sini bukan hanya sekedar kasih mula-mula, tetapi juga adalah kasih yang terbaik. Nangkap ya? Jadi sekali lagi kasih mula-mula kan mungkin bagi orang waktu dibaptisan, oh itu kasih mula-mula gitu ya. Tetapi sekali lagi kasih mula-mula di sini adalah kasih yang terbaik kepada Tuhan. Nah, menjadi pertanyaan kenapa meninggalkan kasih mula-mula? Mengapa mereka dikatakan meninggalkan kasih mula-mula? Yang pertama, mereka itu merasa lelah saat mengalami kesulitan dalam pelayanan. Karena mereka juga mengalami kesulitan-kesulitan karena ajaran-ajaran palsu yang ada pada saat itu termasuk pengikut-pengikut Nikolaus. Sebenarnya bukan hanya sekedar pengikut Nikolaus, ada ajaran-ajaran lain sebenarnya yang bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus. Jadi mereka merasa lelah soal itu. Yang kedua, tergoda oleh keinginan daging dan kesenangan duniawi yang ditawarkan oleh penduduk kota Efesus. Karena Efesus itu satu kota yang sangat luar biasa gitu ya. Sangat kaya kota Efesus. Nah, di tengah-tengah kota yang sangat kaya dan yang sangat luar biasa itu, mereka akhirnya tergoda dengan keinginan-keinginan daging dan kesenangan-kesenangan duniawi. Misalnya begini ya, saya contohkan. Saya ini kan datang dari sebuah kampung. Bukan kampung sih, sangat kampung lebih tepatnya. Enggak ada di peta itu. Kalau di zoom juga zoom out begitu enggak akan kelihatan itu kampung. Wah, walaupun dari kampung tapi tidak kampungan begitu ya. Iya, muka pas-pasan mental bangsawan itu yang penting. Oke. Jadi sebenarnya kan bukan hanya saya yang dari kampung. Ini sekolah pendeta loh ya, udah sekolah pendeta. Teman-teman saya pun datang dari kampung juga gitu ya. Walaupun ada yang dari timur, barat, selatan, utara, barat, daya, entah apalah itu. Nah, datang jadi sekolah pendeta gitu ya. Nah, beberapa teman itu ya, bukan saya. Jadi ada beberapa teman saya itu tergoda dengan kenikmatan-kenikmatan dunia Jakarta. Dia sebenarnya sudah dengar sebenarnya underground Jakarta, udah dengar oh ada klub-klub begitu ya. Jadi penasaran dong, ikut ke klub. Awalnya sih ingin coba-coba, setelahnya sering. Itu kenikmatan dunia, apalagi kenapa dia sering dibayarin. Gitu ya. Ada juga begini, datang dari sebuah kampung, di kampung yang gak ada mall, waktu dia ke Taman Anggrek, ini pas Taman Anggrek antara Citraland begitu ya, mau naik eskalator itu ya. Jadi naik eskalator itu, ini tangga apa ini bergerak? Dia begini loh. Gitu ya. Nangkap ya, nggak kelihatan ya bagus lah. Sudah terima dengan sukacita. Jadi nggak tahu dia lompat begitu ya. Wah, jadi setelah itu dia sering ke mall. Jadi nggak belajar. Ya begitu, itu kenikmatan dunia itu maksudnya, begitu, itu contoh kecilnya. Jadi kota Efesus itu juga begitu, memang kota besar yang sangat luar biasa, akhirnya karena keinginan-keinginan daging, kesenangan duniawi, ya sudah, akhirnya mereka menikmati itu. Yang lain, mereka merasa jengkel ketika mereka melihat perbuatan-perbuatan jahat sebagian orang di lingkungan jemaat, dan munculnya para penipu yang berpura-pura menjadi rasul. Jadi begini, mereka juga mengalami, kita juga mengalami ya, mungkin jemaat Tuhan maaf, mungkin ada pendeta yang mengecewakan Anda gitu ya. Ketika Anda dikecewakan, Anda kemudian tinggalkan Tuhan, gitu kira-kira. Nangkap ya? Apalagi mungkin gembala kulnya ya, gembala kulnya Anda minjam duit, gembala kulnya nggak kasih, kemudian Anda bilang gimana nggak punya kasih begitu. Kul itu bukan simpan pinjam meminjam loh. Karena ada jemaat-jemaat yang begitu, rese. Maaf ya, jadi ini kayaknya kok benar kali Pak begitu ya, maaf lah ya. Ya kan ada, dia anggaplah nggak punya kasih, akhirnya nggak ikut kul.
Lama-lama nggak ke gereja. Lama-lama Pak, Anda tinggalkan Tuhan. Bukan Tuhan yang rugi, kau yang rugi. Kan hanya karena manusia Anda akhirnya sakit hati. Anda mengandalkan manusia. Alkitab katakan Anda ini terkutuk. Gitu loh ya. Nah jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini pun terjadi. Mungkin secara tidak langsung, mungkin ada pelayan-pelayan di sini mungkin bercanda, Anda anggap serius, Anda kemudian kecewa, tinggalkan Tuhan, masih banyak gereja, gue tinggalkan itu 3 raksa. Silahkan tinggalkan. Biar Anda tahu di gereja sana juga banyak masalah. Emang kalian pikir ada gereja yang sempurna apa? Ini ada yang belagu, banyak gereja. Iya tahu banyak gereja, silahkan. Jangan-jangan kau yang gak tahu diri. Udah merasa sok bener? Oke. Yang sudah tersinggung silakanlah bertobat. Yang terakhir, dari beberapa tafsiran ini yang paling benar. Gitu ya, maksudnya ini yang paling mayoritas percaya dengan ini. Kenapa Tuhan mencelah mereka di tengah-tengah situasi mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan? Karena pelayanan yang mereka kerjakan tidak lagi dilandasi dengan kasih. Sekali lagi, pelayanan yang mereka kerjakan, orang-orang Efesus itu, jemaat yang di Efesus itu, pelayanan mereka lagi tidak dikerjakan lagi tanpa dengan kasih. Jadi mereka melayani tapi tidak dengan kasih. Ya pelayanan, ibadah ya ibadah, tapi tidak dengan kerinduan. Bahkan nih ini di gereja ini di gereja, enggak di gereja sini. Ini di gereja sana. Di Zimbabwe, di Afrika atau di mana lah itu gitu ya. Gini loh, nggak tahu ya di sini situasinya. Ini contoh saja. Kalaupun nyata ya sudahlah, terima dengan sukacita. Jadi kan depan gereja kalau udah malam minggu kan kadang-kadang orang ngapain lah gitu. Jadi depan gereja kan kotor. Jadi disapu dong sama pengerja yang datang di luar. Disapu. Di sini nggak tahu nih ya masih kotor atau bersih. Oh bagus lah kalau bersih. Ini makanya di gereja sana. Jadi depan gerejanya kotor. Biasanya orang ngerokok, minum apa, asal main lempar begitu jadi sampah banyak. Jadi dibersihin lah kan sama pengerja yang datang di luar. Nah baru yang datang lagi dicuekin, dia nggak bantu. Nggak dibantu sama pengerja lain, dia sapu. Ya itu pertama, dia rajin. Kerja buat Tuhan selalu manis. Itu yang kedua terus. Nah, ya lagi kerja buat. Lama kelamaan dia kesel juga sama pengerja nggak pernah bantu. Baru kemudian dia marah. Aduh apaan itu dia pengerja. Datang, udah tinggal duduk, doa persiapan. Gua mah udah capek nyapu. Yang salah lu. Oh kok salah? Iya, kenapa kau kecewa sama dia? Kalau kau lakukan itu, lakukan dengan kasih. Jangan karena memandang orang lain. Nangkap gak ini ya? Gue udah capek nih. Iya capek karena kau gak lakukan dengan kasih. Ini para pengerja tadi jemaat kan sudah. Ini pengerja, lu bertobat. Udah begitu gak dibilang terima kasih. Udah begitu mungkin ditendang lagi sampahnya. Oh itu kesal banget itu yang nyapu. Yang salah kitanya. Kalau kau nyapu saja dengan sukacita. Lakukan dengan kasih. Jangan karena memandang orang lain. Kayaknya pengalaman Anda. Ada juga kan pengerja udah capek susun kursi gitu ya, susun kursi. Tapi ada aja ya pengerja yang cuek gitu loh. Kesel juga sih kita, bener kesel. Yang cuek-cuek itu ya bertobat ya begitu ya. Artinya kalau ya kursinya apa ya rapiin, ada sampah. Kadang-kadang ditendang bukannya diambil atau disapu di ini loh gitu, dibuang tempat sampah. Ada yang bekerja begitu. Masih juga tinggal 3 raksa sok kaya, sok sombong. Yang di perumahan sana yang mewah-mewah biasa aja begitu loh. Tinggal di mana 3 raksa, enggak sekalian 4 raksa kata orang.
Iya Pak, jadi pelayanan mereka lagi tidak didasarkan dengan kasih. Maka dibilang, Bapak Ibu, bertobatlah dan kembali kepada kasih yang mula-mula. Bertobatlah dan kembali kepada kasih yang mula-mula. Jadi mereka itu sebenarnya tidak tidak melupakan tapi meninggalkan. Jadi maksudnya itu mereka itu kembali kepada kasih mula-mula. Jadi sebenarnya enggak hilang. Jadi kembali lagi kepada mereka kasih mula-mula melayani Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi karena tadi itu kenikmatan dunia, lelah, mengandalkan manusia gitu ya. Jadi tidak lagi didasarkan dengan kasih pelayanan mereka itu. Itu yang benar. Nah, saya agak sedikit menyinggung, media minta tolong Matius 7. Matius 7 ayat 21 sampai 23 kalau tidak salah. Matius pasal yang ke-7. Oke. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan, lihat ya. Bukan, tunggu ayat 21 lagi. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22. Pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak. Nah pertanyaannya ayat 21 tadi, ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang apa? Melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22. Nah ini kehendak Bapa di sorga enggak? Berbuat demi nama Tuhan, mengusir setan nama Tuhan, mengadakan banyak mujizat. Itu kehendak Tuhan enggak? Hah? Iya dong, masa enggak kehendak Tuhan mengadakan mujizat? Itu kan kehendak Tuhan. Nah ayat 21-nya. Kan 21 dikatakan, ayat 21-nya, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan. Artinya gini, orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga akan masuk sorga. Nangkep gak ya? Orang yang melakukan kehendak Bapakku akan masuk sorga. Ayat 22, itu kan kehendak Bapa, ini kan kehendak Bapa. Nah, orang yang melakukan ini, ayat 23, orang yang melakukan ini, ayat 23, pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat. Nangkep gini ya? Ayat 21, orang yang masuk surga itu adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Ayat 22, kehendak Bapa enggak? Kehendak Bapa. Tapi kenapa ayat 23 orang-orang ini dikatakan I don't know you. Aku tidak kenal kamu. Padahal kan mereka orang yang melakukan kehendak Bapa. Nangkap gak ini ya? Oke. Belum semua sih, tapi ya sudahlah, terima dengan sukacita. Saya tidak akan ulang lagi ini, panjang nanti ceritanya. Tapi saya ingin sampaikan kepada kita, orang yang masuk surga adalah yang melakukan kehendak Tuhan. Ayat 22, iya itu kehendak Tuhan. Tapi kenapa malah Tuhan ngomong begini? I don't know you, aku tidak kenal kamu. Hei para pengerja, saya mau sampaikan pada hari ini. Kau capek pelayanan, kau sepertinya sungguh-sungguh pelayanan. Tapi kasihmu kalau sudah hilang, Tuhan ngomong begini. I don't know you, aku tidak kenal kamu. Saya juga harus cek hatiku. Apakah aku khotbah di sini hanya karena PK? Saya harus cek hatiku. Iya dong. Ada orang karena apa? Oh karena gerejanya kecil, gak mau pelayanan. Cek hatinya. Aku juga harus cek hatiku. Para pendeta di sini, ada di sini. Udah khotbah ini untuk kita bersama. Cek hati kita. Cek hati kita. Mungkin ada WL, waduh WL-nya. WL-nya aneh, mendingan gua WL. Aduh, sombong banget. Ada yang begitu kan ya. Bertobat. Bertobat, kembali kepada kasihmu yang semula. Tidak ada pelayanan sekecil apapun di hadapan Tuhan, semuanya sama.
Kalaupun hanya Anda menjadi penerima tamu, jangan-jangan penerima tamu orang lagi datang masalah, tapi dengan senyumanmu dia bisa bertobat, bukan karena khotbah. Bisa. Jadi Anda penerima tamu gara-gara Anda, dia jadi akhirnya oh iya. Yeah. Sukacitanya itu, jangan penerima tamu mukamu itu oh inilah ya. Lakukan dengan sukacita pelayananmu. Lakukan semua dengan kasih. Kalau di keluargamu nggak ada kasih, berantakan pak keluargamu. Kalau di gereja tidak ada kasih, berantakan itu gereja. Jadi semuanya harus ada kasih. Jangan pernah kasihmu akhirnya luntur. Tapi kita melayani Tuhan kembali kepada kasihmu yang semula. Walau tidak dihormati, walau mungkin tidak dikatakan terima kasih, tetap lakukan pelayananmu dengan baik. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Anak-anak muda, sungguh-sungguh lakukan mengasihi Tuhan. Kalau tidak hidupmu hancur. Tangkap ini baik. Bertobatlah. Karena kalau tidak Tuhan mengatakan, I don't know you. Aku tidak kenal kamu. Padahal mereka sudah mengusir setan. Mereka sudah melakukan mujizat. Wah Tuhan ngomong, I don't know you. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu. Jadi Bapak Ibu, dulu pada zaman itu ini adalah kaki dian ya. Kemudian ditafsirkan ini adalah 7 jemaat itu. Ya, ini ada 7. Ini adalah gambaran 7 jemaat itu. Tetapi juga ini adalah gambaran kehadiran Tuhan di bait Allah. Jadi ini harus terus menyala. Yang artinya gini, ini harus terus menyala karena ini lambang menjadi kehadiran Tuhan. Kalau ini mati berarti Tuhan tidak ada di situ. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan ngomong begini, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu. Jadi begini, Roh Kudus sudah ada pada kita sekalian. Nangkap ya, Roh Kudus ada padaku, Roh Kudus ada pada kita sekalian karena Tuhan sudah mencurahkan rohnya kepada semua orang yang percaya. Tapi kalau kasihmu tidak ada lagi, roh itu diambil, kau memang sesungguhnya masih hidup tetapi sebenarnya sudah mati. Karena Tuhan tidak ada lagi dalam hidupmu. Kalau sudah begitu udah rusaklah hidup kita. Nangkap gak ini ya? Jika tidak demikian aku datang kepadamu mengambil kaki dianmu. Jadi Tuhan tidak ada lagi dalam hidup kita. Tuhan tidak ada lagi dalam pelayanan kita. Kita hanya melayani tinggal capeknya doang. Ya 7:30. Kalian 2 persiapan 6:30 kan? Benar ya? 7 kurang 1/4, iya 6:30 udah ada yang datang kan ya. Capek-capek bangun itu 5:30 apa jam 6 itu bangun. Ya Anda udah di sini kami masih tidur loh. Anda yang capek kan ya. Enggak, makanya lakukan dengan kasih. Berkat Anda sudah ada Tuhan curahkan. Hanya saja lakukan pelayananmu dengan kasih. Jangan sampai Tuhan akan mengambil kaki dian kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Stephen saya minta kunci A dong. Setelah COVID, bukan setelah COVID, kita kan udah mulai ibadah tahun 2022, benar ya, Januari. Kalau tidak salah GB3 Raksa sempat tutup juga lagi di bulan 2 atau begitu, sempat ya, tetap buka ya, tapi jemaat berkurang banget ya. Kami juga di AUH, Citra Raya, kami tidak tutup, tetap buka, tapi jemaatnya cuma 6 begitu ya. Dari 100 gitu ya, cuma 6 gitu ya. Nah, Bapak Ibu setelah COVID itu saya tidak tahu saya mau apa, tetapi saya mau ke Citra Raya. Maksud saya gini, apakah itu karena kerja atau pelayanan saya lupa. Tetapi saya yang nggak bisa lupa itu adalah itu dalam dalam perjalanan saya. Saya sedang dalam perjalanan di tol, saya udah nyetir ya di tol Karawaci ya. Kalau saya mau ke Citra Raya kan lewat keluar Bitung gitu ya. Nah waktu mobil saya di Citra Raya, di Karawaci, saya nangis ya. Saya merasa bahwa Tuhan tinggalkan saya gitu loh. Tuhan itu tinggalin saya. Tapi waktu saya nangis kemudian terdengar lagu ini yang akan saya nyanyikan, terdengar lagu ini, Tuhan ngomong begini,
Sebenarnya aku itu nggak pernah lupain kamu, kamu yang lupain aku. Tuhan ngomong begitu. Aku itu nggak pernah tinggalin kamu, kamu yang tinggalin aku. Iya loh Pak, waktu COVID itu kita kan disuruh ibadah online ya. Iya, tapi saya nggak pernah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh di sini artinya apa ya? Ya ibadah seperti itu kan disuruh kan, pakai baju ini itu. Saya nggak pernah. Belum mandi itu udah ibadah. Jam 7 kok. Belum mandi. Masih celana pendek itu. Terkadang sambil ngopi itu loh. Iya artinya saya harus ngomong ini sungguh. Saya merasa kering loh. Walaupun orang enak ya online ya, bisa khotbah dengan ini, dengar khotbah ini. Enggak, kamu hanya enggak dengar tapi enggak nempel di hatimu dan di pikiranmu. Ya saya ibadah memang online. Tapi sepanjang COVID enggak bisa kemana-mana kan ya, di rumah aja, disuruh kerja di rumah. Ya saya orangnya enggak begitu gitu. Jadi saya merasa setelah COVID itu, saya merasa kok Tuhan ya tinggalin aku. Tapi enggak. Tuhan ngomong begini, aku gak pernah tinggalin kamu, kamu yang tinggalin aku. Wah di situ saya nangis. Ku cinta kau, Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku cinta kau, Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Lagu ini keluar dari mobil saya gitu ya, maksudnya muncul lagu ini. Entah kenapa juga itu muncul lagu gitu ya, tapi Tuhan tegur saya melalui itu. Tetap cintai Tuhan. Tuhan ngomong begini, jadi saya, Engkau segalanya bagiku ya Tuhan. Iya, mungkin gak semuanya ekonomi kita udah bangkit ya. Enggak, tapi kamu harus berseru, Tuhan itu segalanya bagiku. Tuhan tidak akan pernah melupakan dan meninggalkanmu. Mungkin ekonomimu belum bangkit sepenuhnya sebelum COVID. Percayalah Tuhan pasti menyertai engkau. Tuhan pasti menyertai engkau. Slide terakhir. Slide terakhir, Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Robert A. Munch mengatakan, a cooling of personal love for God inevitably result in the loss of harmonious relationship within the body of believers. Yang artinya bayarlah perpuluhan tepat pada waktunya. Yang jago bahasa Inggris ya, saya agak sedikit begitu ya. Bacanya juga agak kurang ini begitu ya. Ya sudahlah, terima dengan sukacita. Yang intinya adalah kasihmu jangan dingin. Kalau kasih kita sudah dingin kepada Tuhan, itu secara tidak langsung itu akan menghasilkan hubungan kita dengan sesama kita ini. Itu bisa menjadi rusak. Ya,
Saya berdoa kasih kita kepada Tuhan tetap sungguh-sungguh, tetap luar biasa. Katakan kepada Tuhan, ku cinta kau Yesus. Aku percaya Tuhan mencintai kita semuanya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Engkau para pengerja, lakukan pelayananmu dengan kasih. Kita percaya berkat Tuhan berlimpah, tapi Tuhan mau kita melayani Tuhan dengan kasih. Kita tidak mengejar Tuhannya, kita tidak mengejar berkatnya, tapi kita kejar Tuhannya. Kita lakukan dengan kasih. Sekecil apapun pelayananmu, lakukan itu dengan kasih. Kita belajar Bapak Ibu dari sini, dari Efesus ini. Jangan pernah meninggalkan kasih kita. Mula-mula kasih yang terbaik kepada Tuhan. God bless you. Ku cinta kau, hanya Engkau bagiku. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta kau Yesus. Cinta kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, dan Rajaku. Kekasih dalam hidupku Tuhan, Kekasih dalam hidupku, Engkau segalanya, Engkau segalanya bagiku. ku bersyukur kepadamu. Saya lebih fokus kepada para pengerja yang ada di tempat ini. Saya tidak tahu bentuk pelayananmu seperti apa. Tapi lakukanlah pelayanan itu dengan kasih. Karena kalau tidak Tuhan akan katakan I don't know you. Kamu hanya capek sendiri, kesel sendiri, kecewa sendiri. Tapi ketika kita melayani Tuhan dengan kasih, percayalah berkat Tuhan itu sudah tercurah atasmu. Hanya saja layani dengan kasih. Layani dengan kasih. Bagi para jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yuk sama-sama kasihi Tuhan. Kasihi Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kasih itu. Karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, memberikan hidupnya, memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Seharusnya lah kita mengasihi Tuhan. Karena dialah segala-galanya dalam hidup kita. Aku berdoa ya Abah, bagi setiap umat-Mu di tempat ini, curahkanlah belas kasihan-Mu bagi kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan kalau selama ini kami lalai atau kami tidak sungguh-sungguh. Tapi ke depan ini Tuhan kami mau terus mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan kasih ya Tuhan. Sampai nanti Tuhan datang menjemput kami yang kedua kali. Dan kami layak masuk ke dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Kami cinta Tuhan. Kami cinta Tuhan. Syana kaya rabaya. We love you Lord Jesus. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk terus mengasihi-Mu ya Tuhan. Mengasihi-Mu ya Tuhan. Dalam segala aspek kehidupan kami dimanapun kami berada, kami terus mengasihi Tuhan. Thank you. Ku cinta Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau segalanya Tuhan, Engkau segalanya bagiku. Kekasih dalam hidupku, Engkau segalanya bagiku.
bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapak, firman Tuhan yang sudah Kau sampaikan lewat hamba-Mu Pak Roh Tuhan. Biarlah Kau berkati setiap apa yang dilakukannya. Kami percaya pagi ini kami sudah diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang setuju dan saya katakan amin. Kita akan dulu kembali, Tuhan memberkati. Pengumuman Minggu 27 Agustus 2023. Shalom saudara. Bermain musik, bernyanyi, dan menari itu adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Sama seperti yang tertulis dalam Yohanes 4 ayat 23 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin. Kalau kita lihat di versi bahasa Inggris saudara, di situ dikatakan God is seeking. Artinya Tuhan itu mencari penyembah-penyembah yang benar. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang membangkitkan para penyembah-penyembah benar di dunia art. Orang-orang yang suka bermain musik, suka bernyanyi, dan suka menari, mereka mau memberikan diri mereka untuk Tuhan Yesus. Harpazo Art Center atau HAC adalah kursus seni musik dan tari berbasis Kristiani dan berfokus pada pelatihan secara teknis, teori, serta memperlengkapi kerohanian para murid untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Para pengajar di HAC adalah para pelayan Tuhan di bidang vokal, piano, gitar, bass, drum, dan worship dance yang memiliki karakter Kristus, komitmen, serta kompetensi yang baik di bidangnya. Gedung HAC yang berada persis di depan GBI Modern Land telah diperlengkapi berbagai fasilitas ruangan vokal, ruangan tari, juga ruangan musik, serta berbagai alat musik dan tari yang dapat menunjang pembelajaran. So, tunggu apa lagi? Mari segera daftarkan diri saudara dan bergabung bersama kami menjadi keluarga besar di Harpazo Art Center. Let's be the messenger of the third Pentecost through art. Selamat atas pelantikan sebagai pendeta Gereja Bethel Indonesia di Sentul International Convention Center 25 Agustus 2023. Selamat melayani pekerjaan Tuhan dan menyelesaikan amanat agung. Haleluya. Menara Doa Pelayan Jemaat atau MDPJ Onsite, Sabtu 2 September 2023 pukul 9:30 pagi. Wajib bagi seluruh pengerja yang sudah terdaftar. Ini saatnya memberi. Haleluya. Mari kita membawa persembahan atau persembahan persepuluhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan QRIS yang tersedia. Ya, shalom. Berapa banyak diberkati pagi hari ini, lambaikan tanganmu, sorakan haleluya. Saya percaya pagi hari ini kita diberkati. Biarlah kita terus sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Katakan amin. Ya, atas nama Gembala, pengerja dan jemaat GBI Tiga Raksa, kami mengucapkan terima kasih buat hambanya yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan terus memberkati hambanya, dipakai dengan luar biasa, dan berkati keluarga dengan berlimpah-limpah-limpah. Adakah di antara Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali hadir bisa melambaikan tangan? Di antara Bapak Ibu yang baru hadir pertama kali bisa melambaikan tangan, ada? Baik, tidak ada. Jemaat yang setia. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, hari ini Bapak Gembala kita melayani di GBI Perumbung. Mari kita terus dukung dan doakan hambanya untuk menjadi berkat bagi gereja Tuhan yang ada di GBI Perumbung. Yang kedua, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Roy dan tadi di pengumuman, bahwa gembala kita Pak Sulistia kemarin pada hari Jumat sudah dilakukan pelantikan dari PDM menjadi PDT.
Atas nama pengerja dan jemaat kami sekali lagi mengucapkan terima kasih buat hambanya. Kiranya Tuhan terus pakai gembala kita menjadi berkat untuk menuntaskan amanat agung. Katakan amin. Berikutnya yang ketiga, doa pengerja GBI 3 Raksa akan dilakukan secara onset di hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 jam 19.30. Wajib hadir bagi seluruh pengerja, aktivis, dan pengurus KUL. Yang keempat, jangan lupa ibadah BWR GBI 3 Raksa bagi para wanitanya Tuhan akan dilakukan pada hari Kamis 31 Agustus 2023 jam 19.30 via Zoom. Kami mengajak para wanitanya Tuhan untuk hadir secara Zoom. Yang kelima, ibadah Youth GBI 3 Raksa akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 jam 19 di tempat ini, mengundang setiap anak-anak muda untuk hadir. Yang berikutnya yang keenam, ibadah minggu depan, hari Minggu tanggal 3 September, ibadah pertama dan kedua akan dilayani oleh Bapak PDM Reynaldo Panggabean. Yang ketujuh, berita duka cita, telah pulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Muji Hastuti, jemaat kita yang tinggal di Sodong, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, atas nama Gembala, pengerja dan jemaat GBI 3 Raksa, kami mengucapkan turut sepenanggungan. Kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan. Yang berikutnya, kalau Bapak Ibu lihat, jadi kemarin hari Kamis kita sudah ganti, ada 4 AC yang kita ganti. Di sebelah sana ada 2, sebelah sini 1, belakang 1, dan memang ini AC 2 PK semua, jadi memang cukup mahal juga. Jadi kita berikan yang terbaik untuk pelayanan bagi jemaat kita, katakan amin. Yang berikutnya, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum, persembahan buat Natal kita. Jadi Natal kita nanti akan dilakukan di tempat ini dan kita butuh dana tentunya. Oleh sebab itu kami juga mengajak Bapak Ibu untuk berkontribusi melalui doa dan dana yang akan kita berikan. Hari ini kan kita akan berikan untuk persembahan Natal juga. Kemudian bagi Bapak Ibu yang akan memberikan janji iman juga bisa diberikan kepada panitia Natal yang ada. Dan bagi Bapak Ibu yang mengembalikan persepuluhan bisa maju ke depan, dimasukkan ke kotak yang tersedia. Demikian pengumuman hari ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saatnya kita memberi. Mari kita persiapkan persembahan kita. Sungguh kami bersyukur buat pagi hari ini, buat lawatan-Mu dalam ibadah kami ya Tuhan. Kami percaya setiap kami diberkati pada pagi hari ini. Pulang dari tempat ini kami berbeda ya Tuhan. Kami yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan. Ada mujizat menyertai langkah-langkah kami ya Tuhan. Bahkan di kesempatan yang indah untuk setiap kami mau menabur, baik untuk persembahan umum, persembahan Natal, maupun setiap kami yang akan mengembalikan persepuluhan, biar kami memberi dengan kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, yang siap memberi, sama-sama katakan, amin. Tetap ku cinta, tetap ku cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki.
jauh dan kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai memberkati hidupmu, rumah tanggamu diberkati Tuhan, ada damai sejahtera, sukacita, pekerjaan, usaha, bisnis, kuliah, dibuat Tuhan berhasil mulai pagi hari ini, besok, lusa, sampai kekal, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita dengan permai, bahkan sampai untuk selama-lamanya. Prajurit Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu.